Halo Tribuners, selama ini kita sering mendengar istilah superfood. Apa sih itu superfood dan apa yang kalian bayangkan mengenai istilah itu? Apakah makanan yang bisa membantuku merubah jadi superhero? Bukan ya. Nah, superfood kerap diartikan sebagai makanan yang memiliki kepadatan gizi yang luar biasa. Dan ternyata kita justru jarang menyadari bahwa Indonesia punya harta karun pangan dengan kualitas yang tak kalah hebat. Dari rebung yang kini diteliti sebagai kandidat pangan masa depan, sukun yang masuk daftar tanaman tahan krisis iklim, hingga tempe yang diakui dunia sebagai protein ramah lingkungan. Lalu apa sih sebenarnya keunggulan superfood Nusantara ini? Seberapa besar potensinya bagi masa depan? Dan kenapa kita baru sekarang benar-benar miliknya? Nah, video kali ini kita akan mengupas tuntas superfood asli Indonesia yang bukan hanya lezat tapi juga strategis untuk masa depan. Siapa sangka, tunas bambu muda yang kerap kali diolah menjadi sayuran kini naik kelas dengan menyandang status baru, yakni kandidat kuat superfood masa depan. Sebuah studi internasional yang terbit di jurnal Advance in Bamboo Science pada 5 November 2025 menemukan bahwa rebung kaya akan protein, tinggi akan serat, rendah lemak, serta mengandung vitamin A, B6, E, niacin, tiamin, dan juga mineral penting seperti selenium dan kalium. Penelitian bertajuk Bamboo Consumption and Health Outcomes yang dipimpin oleh Profesor Lee Smith itu juga mencatat potensi rebung dalam membantu mengontrol gula darah, memperbaiki profil lipid, hingga meningkatkan aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dalam tubuh. Menarik ya Tribuners? Nah, tak hanya itu, potensi terbesarnya justru berada di Indonesia. Negara kita ini memiliki sedikitnya 170 jenis bambu, modal yang besar untuk pangan sehat sekaligus. Apalagi bambu dikenal sebagai tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia, menjadikannya sumber pangan ramah lingkungan. Nah, untuk cara mengonsumsinya sendiri, rebung tak boleh dimakan dalam keadaan masih mentah. Beberapa spesies bahkan mengandung glikosida sianogenik yang bisa berbahaya loh bila tak diolah dengan benar. Eits, tapi solusinya sederhana. Rebus rebung hingga matang sebelum dimasak menjadi tumisan, sayur santan, atau campuran hidangan khas daerah lainnya. Tak hanya itu, di banyak wilayah pedesaan dan pegunungan, rebung telah menjadi bagian tradisi turun-temurun. Kini, di tengah tren pangan alami dan gaya hidup sehat, popularitasnya kembali menanjak karena karakteristiknya yang padat gizi namun rendah kalori. Berikutnya adalah buah yang pasti Tribuners sudah tahu di banyak sudut Nusantara. Buah itu adalah sukun. Sukun kerap hadir sebagai gorengan hangat di sore hari. Namun siapa sangka, buah tropis bernama ilmiah Artocarpus altilis ini kini dilirik dunia sebagai future food, pangan masa depan yang dinilai tangguh menghadapi berbagai macam iklim dan ancaman pangan global. Keistimewaan sukun atau breadfruit ini adalah memiliki daging yang tebal berwarna putih kekuningan dengan tekstur lembut menyerupai roti. Rasanya yang manis hingga sedikit hambar tergantung varietas dan tingkat kematangannya. Di balik tampilan yang sederhana, sukun juga kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin C, protein nabati, serta mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, dan zat besi yang membuatnya pantas disebut superfood. Buah ini memiliki potensi sangat besar karena kandungan seratnya yang dapat membantu pencernaan dan menjaga kadar gula serta kolesterol darah. Antioksidan alami seperti flavonoid dan senyawa fenolik berperan melawan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Bahkan menariknya, di sejumlah negara, sukun diolah menjadi tepung gluten free sebagai alternatif gandum.
Keunggulan lainnya dari buah ini adalah pertumbuhan pohonnya yang dikenal sangat cepat, tahan di berbagai kondisi, dan bisa dipanen beberapa kali dalam setahun. Kayunya pun bisa dapat dimanfaatkan untuk perabotan dan perahu. Daunnya bisa untuk membungkus makanan dan bahkan getahnya menjadi perekat alami. Hampir tak ada yang terbuang dari tumbuhan yang satu ini. Sejak lama, sukun telah dikonsumsi secara turun-temurun di Asia Tenggara dan wilayah Pasifik. Kini, di tengah isu perubahan iklim, sejumlah negara mulai mengembangkan sukun sebagai komoditas strategis. Ironisnya, saat dunia mulai melirik, kita justru sering menganggapnya pangan biasa. Padahal, dari pekarangan rumah, sukun menyimpan potensi yang besar. Padahal, dari pekarangan rumah, sukun menyimpan potensi yang besar. Bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan dan berkelanjutan untuk masa depan. Pangan berikutnya pasti Tribuners pada tidak asing nih mengenai bentuk dan namanya. Tidak lain ialah tempe. Di tengah tren pangan sehat dan berkelanjutan, tempe selalu masuk ke dalam list ini. Bagi co-founder Tempe Movement, Driando Ahnan Winarno, tempe bukan sekedar lauk sederhana. Bersama sang kakek, Profesor Florentinus Gregorius Winarno dan ibunya Wida Winarno, ia menggerakkan kampanye global untuk mengangkat tempe sebagai pangan masa depan. Secara ilmiah, kandungan protein tempe disebut setara bahkan bisa melampaui daging sapi. Energinya pun sebanding, namun lemak jenuh dan garamnya pun lebih rendah. Seratnya lebih tinggi, kalsiumnya lebih banyak, zat besinya setara, bahkan mengandung vitamin B12 yang biasanya identik dengan pangan hewani. Nah, menurut Driando, tempe 4 kali lebih efisien loh dibanding daging sapi dalam menghasilkan protein dengan jejak emisi yang jauh lebih rendah. Artinya, iya, tempe lebih ramah lingkungan. Dari sisi harga, tempe juga unggul. Di pasaran, satu papan tempe dijual di bawah Rp10.000 hingga 8 kali lebih murah dibanding daging sapi. Dukungan riset pun menguat. Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN, Satrio Krido Wahono, menyebut tempe sebagai kandidat superfood berbasis biodiversitas Indonesia. Fermentasi oleh kapang, rhizopus, dan berbagai bakteri membuat tempe kaya manfaat bagi imunitas. Bahkan, konsumsi segar atau dikukus dinilai lebih baik dibanding digoreng karena mikroorganismenya tetap terjaga. Berikutnya, Tribuners pasti tahu ada satu varietas padi yang tampil berbeda, berwarna ungu pekat bahkan nyaris hitam. Namanya beras ketan hitam atau secara ilmiah dikenal sebagai Oryza sativa glutinosa. Keistimewaan yang ada pada beras ketan hitam ini adalah warna gelapnya yang menandakan kandungan antosianin yang tinggi. Salah satu senyawa antioksidan yang berperan melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, hingga menurunkan risiko penyakit kronis. Tak hanya itu, ketan hitam juga kaya serat karena tidak melalui proses penyosohan penuh. Artinya, lapisan aleuron dan embrionya tetap utuh dan menyimpan kekayaan gizi seperti vitamin B1, B2, B6, E, zat besi, kalsium, magnesium, hingga protein. Secara komposisi, sekitar 80% kandungannya adalah karbohidrat dengan dominasi amilopektin hingga 98%. Itulah sebabnya ketan hitam terasa lengket setelah dikukus. Namun di balik teksturnya yang pulen, tersimpan manfaat besar seperti membantu mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, hingga mendukung elastisitas kulit berkat peningkatan produksi kolagen. Lalu siapa yang dapat mengonsumsinya? Hampir semua orang, termasuk mereka yang menjalani pola makan bebas gluten. Menariknya, di beberapa kawasan Asia, ketan hitam telah lama dimanfaatkan sebagai masker atau lulur tradisional.
Di wilayah tropis, tumbuh sebuah tanaman dengan daun kecil-kecil yang dulu kerap dikaitkan dengan hal mistis. Apalagi kalau bukan daun kelor. Daun yang dulu dikenal dengan cerita mistisnya ini, kini justru naik kelas sebagai superfood dunia. Tanaman ini secara ilmiah dikenal sebagai Moringa oleifera. Kelor menawarkan kandungan gizi yang tak bisa dipandang sebelah mata loh Tribuners. Yang membuatnya istimewa adalah dalam setiap 100 gram, daun kelor mengandung protein, zat besi, kalsium tinggi, vitamin A, C, hingga B kompleks. Ia juga kaya antioksidan seperti flavonoid, beta-karoten, serta senyawa isothiocyanate dan glukosinolat yang diteliti memiliki potensi anti kanker dan antiinflamasi. Antioksidan ini membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga imunitas, hingga memperlambat penuaan dini. Fakta menariknya nih Tribuners, rupanya sejak lama masyarakat di India dan Afrika menggunakan kelor untuk pengobatan tradisional dan mengatasi gizi buruk. Bahkan World Health Organization atau WHO merekomendasikan kelor sebagai salah satu solusi nutrisi bagi anak-anak di negara berkembang. Di Somalia, Ethiopia, hingga Sudan, kelor sudah menjadi sumber pangan penting untuk mengatasi kurang energi protein. Selain bergizi, kelor juga tahan kekeringan, bertumbuh dengan cepat, dan mampu hidup di tanah berpasir. Ahli kimia produk alami, Kerry Waterman dari University of California, menyebut kelor sebagai tanaman strategis menghadapi pemanasan global dan lonjakan populasi dunia menuju 2050. Tak hanya dikonsumsi sebagai sayur, kelor kini hadir dalam bentuk suplemen dan produk kecantikan karena kandungan vitamin dan antioksidannya yang baik untuk kulit dan rambut. 8.000 tahun sebelum Masehi, manusia sudah mengenal satu biji-bijian tangguh bernama sorghum. Namun hingga hari ini, namanya masih kalah pamor dibanding beras atau quinoa. Padahal, menurut laporan majalah gaya hidup asal Amerika Serikat, Real Simple, dalam artikel berjudul Sorghum Might Be the Most Underrated Superfood, Here's Why Nutrition Experts Love It. Para ahli gizi menyebut sorghum sebagai salah satu superfood yang paling diremehkan. Mari kita sedikit mengenal sorghum bagi yang belum tahu ya. Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput Poaceae yang tumbuh subur di wilayah kering seperti Afrika dan India. Ketahanannya terhadap cuaca ekstrim membuatnya menjadi harapan baru dalam isu ketahanan pangan global. Yang membuat sorghum istimewa adalah dalam setengah cangkir saja, sorghum mengandung sekitar 10 gram protein nabati dan 6,5 gram serat. Kombinasi ini membantu menjaga rasa kenyang yang lebih lama, menstabilkan metabolisme, menyehatkan pencernaan, hingga menurunkan risiko diabetes tipe 2. Sorghum juga kaya antioksidan serta mineral penting seperti zinc, magnesium, dan kalium yang mendukung daya tahan tubuh dan kesehatan tulang. Dan kabar baiknya, sorghum alami bebas gluten. Tentu saja aman bagi penderita celiak maupun mereka yang sensitif terhadap gluten. Di Indonesia, Kepala Pusat Riset Teknologi Tepat Guna BRIN, Ahmad Sarifudin, menyebut sorghum sebagai pangan alternatif masa depan. Selain produktivitasnya yang tinggi, hampir seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan loh. Dari beras sorghum, bubur, tepung, pasta, hingga pemanis alami. Nah, cara mengkonsumsinya sendiri bisa dimasak seperti nasi, dijadikan salad, sup, bahkan cemilan seperti popcorn mini untuk menemani Tribuners menonton film favorit, tapi dengan kandungan yang lebih sehat. Di tengah ketergantungan kita pada beras, sorghum seolah mengingatkan kita bahwa solusi pangan masa depan mungkin bukan hal yang baru, melainkan warisan lama yang kembali ditemukan. Itu dia Tribuners, beberapa pangan yang menjadi kandidat kuat superfood yang ternyata kerap ditemukan sehari-hari ya. Superfood Nusantara bukan sekedar tren kesehatan,
Hal ini juga berarti tentang kemandirian pangan, keberlanjutan lingkungan, dan peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan UMKM, petani, hingga industri kreatif Indonesia ke level global. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya akan menjadi penonton atau ikut jadi bagian dari pergerakan ini? Mulai dari langkah sederhana, kenali pangan lokal, konsumsi lebih bijak, dukung produk dalam negeri. Karena masa depan tidak dibangun dari yang jauh, tapi dari yang kita rawat hari ini. Kalau Tribuners, superfood mana yang paling sering kalian konsumsi? Komen di bawah ya.